Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Karena betapa banyak saudara kita tidak sempat lagi beribadah pada hari ini karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya inna awwala ma yuhasabu bihi abdi salatuh fa iza saluhat faqad aflaha wa iza fasadat faqad hasira faqad khaba wa hasira. Sesungguhnya yang pertama kali dihisap nanti dari seorang hamba itu apabila di hari kiamat nanti atau di hari pembalasan adalah tentang salat. Apabila salat mereka itu baik, maka beruntunglah mereka. Tetapi kalau seandainya salatnya itu tidak baik, maka dia akan merasa merugi. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Ketika kita dikuburkan ke dalam kubur oleh orang yang tinggal, maka ketika pertama kali ditanyakan oleh malaikat yang menanya mayat dalam kubur, ketika orang-orang yang berada di sekitar mayat atau sekitar jenazah itu telah berpulang kembali ke tempat masing-masing, maka datanglah malaikat mungkar dan nangkir bertanya kepada si mayat. Di antara pertanyaannya, ma rabbuka, ma kitabuka, ma imamuka. Nah, pada waktu itu ketika kita atau jenazah atau si mayit ditanya oleh malaikat, maka datanglah kepadanya seorang pemuda yang tampan, yang sangat indah, sangat elok wajahnya. Lalu si mayat akan terheran dan bertanya, siapakah anda? Kenapa anda berada di sisiku? Nah, sesosok tubuh itu menjawab, saya adalah salatmu yang khusyuk. Saya adalah salatmu yang benar. Saya adalah salatmu yang betul. Maka jika kamu selama di dunia melaksanakan salat dengan benar, dengan baik, maka saya hadir mendampingimu untuk membantu menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Jadi di sini Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, ketika kita masuk ke dalam kubur, kemudian di kubur itu setelah semua tubuh kita berubah bentuknya, yang awalnya indah, bagus, cantik, tampan, tetapi berubah bentuknya, berubah menjadi biru, kemudian hijau, kemerahan, dan akhirnya meletus. Yang pertama kali meletus dari tubuh kita itu adalah perut kita ini, karena di perut inilah
banyak terdapat gas-gas, dialah yang pertama meletus. Nah, ketika itulah para makhluk-makhluk Allah yang lain seperti ulat, seperti cacing berbahagia menyambut kedatangan dari tubuh jenazah itu. Tetapi pada waktu itu manusia mulai ditanya. Nah, ditanya tentang siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita. Kalaulah seandainya di dunia kita tidak pernah melaksanakan kebaikan, tidak pernah sholat, tidak pernah mendirikan tiang agama, tidak pernah melaksanakan puasa, maka niscaya tidak ada yang akan membantu kita. Sesosok yang hadir sama kita itu dia tidak mau datang, karena dia datang hanya apabila kita melaksanakan sholat dengan benar, sholat dengan khusyuk, sholat dengan baik. Nah, bagaimanakah caranya sholat yang baik dan benar itu? Tentu memenuhi syarat dan rukun. Ada syaratnya. Yang pertama contohnya adalah kita melaksanakan wuduk dulu sebelum sholat. Syarat sholat itu kita berwuduk. Nah, kalau wuduknya tidak sempurna, maka dikhawatirkan sholatnya tidak sempurna. Bagaimanakah wuduk yang sempurna itu? Itu dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa aydiyakum ilal ka'bain. Nah, itu ada ketentuannya. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat tidak sempurna wuduknya, maka sholat kita tidak sempurna. Kalau sholat tidak sempurna, maka yang datang bukanlah pemuda yang tampan atau seorang gadis yang jelita, tetapi mungkin amalan yang menjelma menjadi seorang yang buruk rupa, menjadi seorang yang jelek, yang kita saja tidak suka melihatnya. Maka kita hendaknya menyempurnakan salat kita. Waktu kita masih diberi oleh Allah SWT untuk memperbaiki bagaimana kita salat yang khusyuk, yang benar, sehingga salat itu bisa nanti menjelma menjadi seorang yang mau menolong kita, membantu kita apabila kita masuk ke dalam kubur. Belum lagi nanti di akhirat. Di akhirat kelak, di yaumil mahsyar, ketika kita dikumpulkan oleh Allah SWT, setelah kita dikebumikan atau dimasukkan ke dalam kubur, nanti pada suatu saat kita akan dibangkitkan lagi. Nah, pada waktu pembangkitan itu yang pertama kali ditanya juga adalah solat. Bagaimanakah solat kita? Kalau solat kita baik dan benar, maka sangat beruntunglah kita. Karena apabila seseorang yang mengerjakan salat yang benar, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau salatnya tidak benar, ketika salat banyak nantakana, ketika salat tidak khusyuk, baru saja mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, atakana yang lain-lain. Bahkan kadang-kadang matunya kama-kama, menceliak katih, metong tiang, metong lampu, bara lampu yang ada di masjid, sehingga solatnya tidak khusyuk. Nah, kalau terjadi hal itu pada kita, kita hendaknya kembali kepada Allah SWT. Kita solat dalam rangka mengingat Allah SWT. Aqimis solah li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku, bukan sebaliknya. Artinya kita mengerjakan solat itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada halangannya untuk tidak solat kapanpun dan dimanapun. Dalam keadaan sakit kita juga wajib solat. Tidak bisa tagak sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring, tidak bisa berbaring, berarti dia yang akan disolatkan. Nah, kalaulah sampai kita disolatkan,
maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki solat kita. Tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki ilmu kita atau memperbaiki amal kita. Tunggulah hari pembalasan. Untuk itu sidang jamaah yang berbahagia, sebelum datang masa pembalasan itu, sebelum datang masa pertanggungjawaban kita kepada kita semua, marilah kita senantiasa untuk memperbaiki ibadah kita, terutama solat. Solat itu wajib bagi orang kaya, bagi orang miskin, siapapun dia wajib. Kalau zakat dan haji itu hanya orang yang kaya. Orang yang tidak kaya tidak wajib baginya. Sementara solat wajib, tidak ada halangan untuk ditinggalkan. Nah, itulah makanya yang pertama kali nanti dihisab di akhirat adalah solat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.